Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini, di pagi yang cerah ini ya, kalau di Cirebon, Masya Allah, Alhamdulillah cerah. Kita bisa berkumpul di ruangan virtual ya, Masya Allah. Nih teman-teman sepertinya dari berbagai daerah ya. Sudah hadir juga narasumber kita, Masya Allah, Unda Prita. Selamat datang. Teman-teman juga, salam kenal dan selamat datang ya. Ada Mbak Wiwid, kemudian Mbak Tuti, Mbak Nada, Mbak Solihah, Mbak Dede, Mbak Maisyara. Alhamdulillah ya, sudah lumayan banyak sambil menunggu yang lain. Baik, untuk mengefisienkan waktu, kita sama-sama membuka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kita hari ini mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, pagi hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai self awareness ya. Yaitu langkah awal memahami diri dan emosi yang insya Allah akan dipaparkan oleh Unda Prita Anissa bersama saya Vivit Fitriatnaningsih selaku founder Taman Hati ya. Masya Allah senang sekali rasanya bisa bertemu dengan teman-teman semua yang tentunya dari berbagai daerah ya. Saya agak kepo nih, Mbak Wiwit dari daerah mana Mbak? Yang sudah on Dari cam? Lampung. Dari Lampung. Masya Mm-mm. Allah luar pulau dong ya. Karena kita domisili kayaknya Jawa Barat ya. Tim Taman Hati juga di Jawa Barat, Bandung, Unda juga di mana nih? Ya nanti kita kenalan lebih dekat ya. Baik, teman-teman, untuk mengenal Unda Prita Anissa lebih dekat ya, saya akan share CV beliau. Sudah tampil di layar teman-teman? Sudah ya? Nah, beliau adalah Unda Prita Anissa, biasa dipanggil Unda ya. Unda itu mungkin Bunda ya, Unda. Singkatan dari Bunda gitu ya. Masya Allah, gelar beliau SSCHT ya. Beliau adalah seorang emotional healing therapist, founder dari Alunan Bunda ya. Kemudian pendidikan formalnya di S1 Universitas Pendidikan Indonesia di jurusan Bahasa dan Sastra Inggris, Cascistusnya ya. Pasti ini banget nih udah Masya Allah, ekspor ya. Kemudian beliau juga menjadi mahasiswi S1 Psikologi Islam di International Open University. Masya Allah, aku pengen kepoin jadinya nanti jangan kaget kalau diwapri ya Unda ya. Karena tertarik nih jadi ya. Nah, ada informal educationnya di Family Coaching berbasis fitrah dengan almarhum Ustadz Hari Santosa FBE ya, Fitrah Based Education ya Unda ya. Ya. Kemudian ada Neuro Linguistic Programming Online by INLPS. Nah, ada IBH juga, Hypnotherapist Certification. Kemudian ada How to Become Couple and Marital Counselor Workshop. Lalu ini bahasa Inggris semua ya, Masya Allah. Kemudian ada Emotion Focus Therapy Workshop, ada Base Counseling by Kampung Hening, dan Depth Therapy juga ya. Dan lain-lain ini kayaknya dan lain-lainnya Masya Allah banyak ya. Nah, ya, pengalaman Unda nih banyak sekali. Ada pengurus komunitas Ibu Profesional Bandung di tahun 2017 sampai 2019. Kemudian lulusan Institut Ibu Profesional. Beliau juga masuk di ekosistem Ibu Pembaharu dari Rumah Untuk Dunia. Kemudian sebagai emotional healing therapy in group, lalu emotional healing therapy in private, founder Alunan Bunda, yaitu di sini seni memainkan fitrah Bunda ya. Fasilitator kelas healing, fasilitator kelas pendampingan, memantik fitrah Bunda di Alunan Bunda. Nah, yang mau kontak beliau, catat nih nomor WhatsApp-nya ya. Kemudian ada emailnya juga, ada Instagramnya, follow-follow. Nah, beliau domisili di Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Oh, bukan di kota Bandung ya, Unda ya? Di kabupaten. Bukan agak pinggir ya. Dekat Majalaya RT. nggak, Unda? Saya pernah ke Majalaya tuh. Nggak jauh. Itu Kabupaten Enggak. Bandung ya. Kalau saya lebih dekat ke Padalarang, Oh, alah begitu. Lembang gitu. Iya, iya, iya. Oke, Unda. Mudah-mudahan nanti lain waktu bisa berkunjung ya. Nah, skills beliau dalam terapi ya, ada hipnoterapi, kemudian forgiveness terapi, inner child terapi, part terapi, role model terapi, deep physic tapping, teknik terapi, dan lain-lain ya.
Beliau tertarik di bidang emotional healing, fitrah Bunda, kemudian learning dan sharing. Masya Allah, segudang tadi ya, dari pendidikannya, kemudian pengalamannya, Masya Allah ini. Mengharu biru saya membaca profil Bunda nih. Masya Allah banyak sekali ilmu dan pengalaman yang bisa dipetik dari beliau ya Insya Allah. Tentunya dalam sesi pagi ini juga. Baik, kayaknya sudah nggak sabar ya teman-teman semua. Unda juga sudah hadir on time gitu ya. Saya sapa-sapa dulu Unda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Teh Vivit, Unda gimana gimana kabarnya? Lama kabarnya? tidak bertemu kita nih Masya Teh. Allah, kita pernah bertemu offline ya. Unda itu vibes-nya, Iya, aduh Masya Allah, energi positif banget ya, positif vibes aduh, banget. Jadi kalau ketemu Unda itu amin amin, langsung Masya bawaannya Allah. tuh, Masya Allah, semangat, Oh, ya lemah ya lembut. Allah. Unda sehat? Alhamdulillah Teh sehat, Teteh Bandung sehat, semua gimana Unda? teman-teman lagi cerah. Cerah, Biasanya Alhamdulillah. sore tapi hujan ya, tapi nggak tahu nih Hmm, nanti. iya, iya. Sore ke sore biasanya Sama. mulai hujan deras. Iya, Unda sama di Cirebon juga gitu. Malah siangnya tuh ekstrim gitu ya. Panas, Mm-mm. kemudian tiba-tiba sorenya hujan gitu. Betul sama ya berarti ya Sama. Jawa Barat. Alhamdulillah. Iya, Unda, Alhamdulillah. biar lebih efisien nih waktunya. Kita langsung aja ya, Unda ya. Ayo siap Teh. Siap ya. Jadi kita mau bahas Bismillah. apa nih Unda ya? Sebelum ke self awareness ya, tema intinya kita. Saya mau kenalan lebih jauh nih sama Unda. Unda kan adalah seorang founder gerakan Alunan Bunda ya. Nah, gimana nih Unda bisa diceritakan gitu ya? Nama gerakan Unda yang bangun ini apa? Kemudian filosofinya kenapa sih nama itu gitu? Silahkan Unda. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sekitar 5 tahun lalu, mungkin Mhm. sama juga kayak teman hatinya Teh Vivit ya. Kami lahir dari program ekosistem ibu pembaharu. Jadi di ibu profesional ini kan ada tingkatannya ya. Iya. Nah, ibu pembaharu ini tingkatan akhir di Bunda Salihah dan saya dan alunan Bunda merupakan salah satu bagian dari ibu pembaharu. Waktu itu batch pertama gitu ya, batch Mhm. pertama. Nah, lahir alunan Bunda ini berangkat dari kebutuhan tentunya, kebutuhan pribadi yang pada saat itu merasa bahwa ada fitrah perempuan yang rasanya terkikis dalam diri gitu ya. Iya. Makanya kenapa namanya memantik fitrah Bunda, terus namanya alunan Bunda nanti mungkin ada filosofinya kalau memantik fitrah Bunda sendiri karena merasa bahwa karena tadi ya berangkat dari pengalaman belajar sama almarhum Ustadz Haris Santosa dan timnya pada saat itu penyelenggara bahwa fitrah Bunda seperti ini, fitrah ayah seperti ini gitu. Mhm. Belum lagi dalam Islam perempuan itu kan diminta untuk taat kepada suami dan lain-lain. Pada saat itu saya merasa tantangan saya sebagai seorang istri sebagai perempuan tuh nggak seperti itu gitu jauh. Ditambah lagi saya itu dulu semasa sekolah terbiasa menjadi seorang pemimpin gitu Teh, Iya. teman-teman yang mengambil keputusan ya, semua pendapat itu kan bermuara di saya. Pengetuk palunya itu saya gitu. Saya terbiasa didengar bahkan saya dulu kan sekolahnya bukan sekolah Islam ya, jadi sekolah umum, Mhm. sekolah negeri yang memang dicampur gitu kan. Jadi dalam organisasi pun ada perempuan, ada laki-laki. Jadi saya terbiasa juga membawahi laki-laki gitu. Hmm. Ketika menikah, dan itu berlanjut ya sampai Iya SMA, betul. itu jiwa kepemimpinan itu makin terasah. Begitu menikah, challenging nih gitu. Banyak turbulensi ya kepada Iya. suami, gimana caranya untuk jadi taat dan lain-lain itu susah. Mhm. Apalagi ketika saya merasa bahwa keputusan saya secara logika itu baik dan sudah tertakar, sudah tertata, insya Allah apa yang saya pilih itu baik. Sedangkan perintah Allah kan patuhilah suami selama beliau tidak meminta kita untuk bermaksiat kepada Allah gitu kan ya. Iya betul. Tapi itu egonya tinggi. Kemudian ada emosi yang meledak-ledak dan lain sebagainya. Nah, dari situ berangkat dari keresahan itu ada emosi yang tidak stabil, sulitnya menundukkan hati ya, Mhm. menundukkan diri, muncullah problem statement. Hmm. Permasalahan yang muncul ini adalah yang saya highlight adalah tadi ada fitrah bunda yang terkikis yang berkaitan dengan emosional dalam diri. Nah, di situ lahirlah alunan bunda secara singkat lah ya intinya. Iya. Dan ketemulah saya dengan teman-teman yang punya permasalahan yang serupa. Dan kenapa namanya alunan bunda? Karena kita kan isinya perempuan semua dan ingin meluaskan manfaat juga kepada perempuan dan alunan ini adalah sebuah nada gitu ya, sebuah nada.
sebuah, kelembutan ya kalau kita mendengar alunan itu kan kita merasanya, ada Alun-alun. alunan ombak, alunan musik, alunan suara yang lembut gitu. Nah, harapannya kita bisa membantu diri kita sendiri dan juga orang lain untuk mengalun gitu ya, untuk mengalun memerankan perannya sebagai perempuan, sebagai istri dengan ibu secara maksimal sesuai dengan fitrahnya. Fitrah Masya bunda itu ya Allah. tadi kelembutan, ada pengorbanan dan lain sebagainya. Seperti itu kurang lebih, Iya, Teh Masya Vivit Allah, Unda. tentang awal Iya, mulanya iya. Alunda. Terkesima nih mendengar penjelasan Unda tadi. Karena selembut foundernya ya, Masya Allah teman-teman. Masya Allah Jadi Masya memang Allah. mengalun halus, lembut gitu ya. Jadi memang Mhm, berawal dari masalah pribadi ya Bunda ya, yang akhirnya mhm, apa namanya, lahirlah si alunan Bunda ini gitu ya. Dulu betul betul. ada berapa anggota timnya di alunan Bunda nih Bunda? Kalau founder dulu kami ada 3 Hmm, sesama mahasiswa ya Bunda Salihah, terus ada bongkar pasang juga, ada yang datang, ada ya. yang pergi, akhirnya sekarang kami masih bertahan alhamdulillah di 6 orang. Masya Allah, baik. Alhamdulillah, Ya. Semoga tetap solid, istiqomah, dan amin. kompak ya Bunda ya. Masya Allah. Amin insyaallah. Bermanfaat ya, biar alunan Bunda ini gaungnya lebih berdampak ya. Amin amin. Baik, tadi problem statementnya sudah dijelaskan yaitu tentang fitrah Bunda yang terkikis ya Bunda ya. Yang memang Mhm, berkaitan sekali dengan emosi emosi para wanita khususnya ya. Kalau mhm. bapak-bapak gabung di alunan Bunda boleh nggak Bunda? Alunan ayah nanti ya. Alunan ayah ya nanti. Jangan alunan ya, kalau ayah ya apa ya, harus ada bikin lagi Gebrakan nanti kayaknya mudah-mudahan. Bunda ya kalau untuk ayah. Mhm, Jadi betul. sementara ini khusus untuk ibu-ibunya dulu ya, para wanita Mhm, dulu. Lalu Bunda mhm. apa nih visi dan misi dari alunan Bunda ini? Ya, visi misi Aluna tentunya mengajak para para perempuan untuk kembali ke fitrahnya, kembali ke fitrah perempuan dan di sini, yang perlu di-highlight adalah kelembutan ini bukan berarti harus sama rata semua, yang bicaranya mendayu-dayu misalnya ya dan Mhm. lain sebagainya. Karena kita kan di Indonesia aja ada banyak suku Iya, budaya ya. betul. Masa kita mau menyamaratakan kelembutan cara bicara orang Jawa sama orang Batak misalnya. Iya, Nah kan nggak bisa gitu ya, tapi tiap perempuan apapun suku bangsanya mereka punya kelembutan sendiri gitu. Orang Batak pun walaupun secara nada bicara gitu ya agak ada hentakan dan lain sebagainya, tapi tetap ada sisi kelembutan itu dalam dirinya. Jadi bukan terkait apa yang nampak dalam artian cara bicara, tapi bagaimana dia memperlakukan dirinya, bagaimana dia memperlakukan keluarganya, itu. Jadi, visinya tentunya visi misinya mengajak perempuan untuk bisa kembali kepada fitrahnya yang utuh, agar dia bisa memaksimalkan diri pada akhirnya kepada pasangan ya, kepada anak, balik lagi ke, apa ya, konsep diri kita ya sebagai umat manusia gitu, bagaimana kita berdamai sama diri, kemudian setelah berdamai sama diri kita bisa berdamai dengan pasangan ya, melingkar mekar. Ketika berdamai dengan pasangan baru nanti kita bisa dengan lebih mudah berdamai dengan anak ya sebagai orang tua, iya. kemudian meluaskan manfaat sampai ke ruang lingkup yang lebih luas. Jadi intinya seperti itu. Masya Mengajak Allah. para perempuan untuk kembali ke fitrahnya, sehingga bisa juga membantu memancarkan fitrah-fitrahnya orang lain, seperti itu. Masya Allah, mulia sekali ya visi misinya Unda. Semoga tercapai semuanya ya, Amin, Masya Allah. Dan insyaallah. prosesnya tentunya dimudahkan oleh Allah ya. Karena Mhm, itu tadi mungkin banyak sekali fenomena sekarang tuh ya Unda ya. Para perempuan yang tidak maksudnya tidak ada di lingkup fitrahnya, bahkan tidak mengenal mhm, fitrah sebagai perempuan itu harus seperti apa gitu ya. Konsep betul, kelembutan itu tadi kan tidak hanya dinilai dari gaya bicara yang harus lemah lembut, intonasi nada, mhm, tidak ya, tidak seperti itu. Tapi mhm, lebih ke manajemen diri ya. mhm, Bagaimana untuk me-manage diri itu ketika mungkin emosinya sedang tidak stabil gitu ya Bunda ya, agar mhm, bisa lebih maksimal, mhm, berinteraksi dengan orang-orang di lingkungan sekitarnya, terutama mhm, keluarga inti ya Bunda ya, baik sebagai mhm, anak, sebagai ibu, atau juga sebagai istri ya, dan juga mhm, sebagai anggota masyarakat kan, karena perannya perempuan ini banyak sekali Bunda ya, di berbagai mhm, lini, Masya Allah. Nah, jika kita sudah kembali pada fitrahnya gitu ya, sebagai seorang perempuan, sebagai seorang bunda, insya Allah kita akan bisa memaksimalkan fitrah-fitrah tersebut dan malah mhm, bisa memancarkan fitrah-fitrah orang lain juga ya Unda ya. mhm. Gitu. Jadi ada apa namanya energi semacam itu ya Unda ya, Betul, bisa menarik betul, energi positif. Dan ini berkaitan sekali ya dengan tema yang akan kita bahas ya Unda ya. Jadi mhm, visi dan misi alunan Bunda ini insya Allah berkaitan sekali dengan tema itu.
Lalu nih Bunda, saya penasaran sama kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan di Alunan Bunda itu contohnya seperti apa nih Bunda? Kegiatan yang berlangsung tentunya waktu itu sesuai dengan program Ibu Pembaru ya, seperti Ya, Taman Hati saat ini, ada Coffee for Change, di mana kita mengundang narasumber luar yang masih beririsan ya temanya dengan visi misi kami, kolaborasi seperti itu. Kemudian ada juga, webinar-webinar yang kami adakan sendiri di luar Coffee for Change, tentunya sesuai dengan kebutuhan. Jadi kami ngobrol sama tim, kira kita lagi butuh apa nih, kira-kira butuh di-charge tentang apa nih, gitu ya. iya. Terus narasumber yang cocok siapa, tentunya perempuan juga. Kemudian ada juga program, ininya ya, program khas dari kami gitu ya, yaitu program belajar dan pendampingan memantik fitrah Bunda. Nah Hmm, ini alhamdulillah sudah berjalan 5 batch sampai 2025, biasanya diadakan 1 tahun 1 kali, itu programnya berlangsung selama 2 bulan setengah. Jadi ada belajar kita ada 7 kali webinar, 7 kali live session, lalu ada diskusi via WhatsApp dan juga ada tugas-tugas yang perlu dikerjakan untuk memantik fitrah Bunda tadi gitu. Jadi setelah kami apa ya namanya, merumuskan tadi ya problem statement-nya kami gitu ya, bahwa permasalahannya ini, fitrah Bunda ini begini dan lain sebagainya, akhirnya kami meramu meramu kurikulum gitu. iya. Saya dan 2 founders, meramu kurikulum kira-kira apa yang bisa membuat fitrah bundanya seseorang perempuan ini kembali terpantik setelah sebelumnya tergerus. Akhirnya kami bikin program, bikin kurikulum yang tentunya juga berdasarkan pengalaman pribadi yang menjalaninya. Akhirnya dibuatlah program dan akhirnya dijalani waktu itu perdana tahun 2022 awal kalau tidak salah, bikin kelas itu baru, sampai 2025 kemarin ya itu batch 5. Itu program-program yang rutin dilakukan, selebihnya program internal, yaitu membership ya. Jadi, kita juga memfasilitasi para member. Jadi member ini adalah alumni-alumni dari program belajar dan pendampingan memantik fitrah Bunda yang sudah lulus kelas. Dan Hmm, yang lulus kelas ini adalah tidak semua yang daftar sebetulnya, iya. tapi orang-orang yang memang sudah memenuhi kualifikasi mengerjakan tugas sekian dari sekian gitu. Hmm, Misalnya ada 6 tugas, minimal 4 tugas diselesaikan, baru bisa lanjut ke member. Nah, di situ setelah bergabung ke grup member, kami adakan fasilitas juga setiap 1 bulan sekali untuk pendampingan, untuk ngobrol kayak gini via Zoom atau Google Meet, untuk ngobrolin tentang materi-materi yang sudah pernah kita bahas di kelas dan dikaitkan dengan tantangan pribadi dalam kehidupan sehari-hari, saling sharing aja sih antara member sama tim. iya. Itu mungkin untuk kegiatan-kegiatan rutin dari, Alunan Bunda Hmm, TV Fit dan hmm. teman-teman. Masya Allah, sudah terstruktur dan terpola sekali Yunda ya, sudah terprogram juga Oh, kurikulumnya, kemudian target-targetnya gitu ya, teman-teman yang kepo nih atau pengen ikutan bisa ya nanti dikepoin tadi sosial medianya Alunan Bunda ya. Oh, mhm. Masya Allah sudah bertahan 5 tahun ya. Aduh, mudah-mudahan teman Mhm. hati bisa mengikuti jejaknya Bunda ya. Mohon doanya. Amin amin, Karena baru insya seumur jagung Allah. nih, kita baru merintis ya. Aduh, Masya Allah. Ya, teman-teman, itu tadi ya sharing-sharing tentang gerakan yang Unda dan teman-teman bangun ya yaitu Alunan Bunda. Semoga nanti bagi teman-teman yang mungkin sudah punya gerakan sendiri atau mungkin kepikiran juga ya pengen membangun sebuah gerakan yang bisa membawa dampak khususnya bagi diri dan lingkungan sekitar gitu ya. Nanti bisa diteladani ya tadi yang sudah di-sharing oleh Unda Prita. Nah, tiba nih saatnya kita akan sharing lebih lanjut tentang tema Coffee for Change kita pada pagi hari ini ya. Tema intinya yaitu mengenai self awareness, di mana self awareness ini menjadi langkah awal kita untuk memahami bagaimana diri kita dan juga emosi yang eh, ada dalam diri kita seperti apa gitu ya Unda ya. Nah, menurut Unda Prita sendiri nih Unda, apa sih arti dari self awareness itu? Apalagi istilahnya English gitu ya sesuai dengan ini Unda ya. Silakan Unda. Mhm. Ya, kalau dari bahasa Mhm. self awareness itu kan kesadaran diri gitu ya, Iya. kesadaran diri. Nah, kesadaran diri ini gimana? Apakah selama ini kita tidak sadar gitu ya? Mhm. Kan selama ini kita sadar nggak pingsan, Iya. nggak tidur gitu, tapi lebih dalam dari itu. Kalau kesadaran diri di sini adalah
bagaimana kemampuan seseorang untuk melihat diri kita sendiri secara utuh dengan jujur. Dan di sini seseorang ini mampu menyadari apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan, dan apa yang melandasi tindakan dirinya. Ketika dia melakukan sesuatu, dia tahu ini untuk apa gitu. Jadi dia memahami, misalnya kalau misalnya kasus nih ya, perempuan-perempuan yang ada di lapangan, ketika ada rasa nggak nyaman dalam dirinya gitu ya, ada konflik misalnya sama pasangan misalnya, atau bete di rumah ke anak, kan ditanya misalnya, "Mama kenapa?" Gitu ya, "Nggak apa-apa, tapi bete," gitu, Mhm. "tapi judes," gitu kan ya. Ditanya, "Kenapa sih kok beda?" Nggak apa-apa, tapi judes." Iya. Ditanya lagi, "Ada apa sih? Ada yang bisa dibantu? Ada masalah apa?" Nggak apa-apa." Terus akhirnya karena suami memahami bahwa kita memang tidak apa-apa, ya dia bilang, karena kita bilang nggak apa-apa, suami juga nganggapnya, "Oh, oke, nggak apa-apa." Udah ditinggal kan gitu. Tapi marah nih si istrinya, Iya. "Kamu mah nggak peka, kamu mah nggak ngerti perasaan aku," dan lain-lain. Lah, tadi bukannya bilang nggak apa-apa, kok tiba-tiba marah gitu ketika ditinggal, "Kamu nggak peka, kamu kalau ini nyamperin kek, apa kek, diusir," dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu salah satu pertanda bahwa dia tidak memahami dirinya. Kalau misalnya dia memahami dirinya, dia akan menyampaikan, "Aku tuh pengen dipeluk atuh, Mhm. sini dong deket-deket sama aku tuh kangen sama kamu," gitu, misalnya ke suami gitu ya, "Aku Mhm. tuh pengen gini, terus tadi ada yang bikin aku sedih, jadi aku bete, sini temenin," dan lain sebagainya. Kita tahu apa yang kita butuhkan, kita tahu apa yang kita rasakan, sehingga tidak meminta orang lain untuk menerjemahkan apa yang kita pikirkan dan kita rasakan gitu, itu. Jadi kita menyadari, kalau misalnya aku bete hari ini, aku sedang merasa nggak nyaman hari ini, itu gara-gara apa? Kalau misalnya aku tiba-tiba ngerasa kepantik sama anak, itu sebelumnya aku lagi mikirin apa? Mhm. Sebelumnya ada sesuatu kejadian apa yang bikin aku nggak nyaman? Terus dalam menjalani kehidupan gitu ya, sekarang apalagi fenomena media sosial, di mana kita mudah terpantik untuk melakukan sesuatu hanya karena ngikutin sosial, Iya. mengikuti standar sosial gitu ya. "Oh, Teh Vivit nih bikin komunitas Taman Hati, aku pengen ah kayak Teh Vivit," misalnya. Mhm. Terus kita asal aja ngikut gitu. Iya. "Oh, Teh Vivit suka ngepost ini di Instagram, Teh Vivit bikin program ini." Ada seseorang bisa kita anggap fulanah, dia nggak ngerti apa kebutuhan dirinya, hanya sekedar ikut-ikutan, pokoknya aku bikin Instagram, aku bikin konten yang sama, ngikutin misalnya dan lain Mhm. sebagainya, yang penting aku punya komunitas, yang penting aku tidak kalah misalnya contoh, yang penting aku juga terlihat berdaya dan lain sebagainya. Termotivasi itu kan boleh sebetulnya. Iya. "Oh iya, saya termotivasi nih sama Teh Vivit dengan programnya Taman Hati, keren." Terus kita cek ke dalam diri nih, "Oke, kira-kira apa yang aku butuhkan ya? Terus apa langkah kecil yang bisa aku lakukan ya? Aku udah sanggup belum ya bikin komunitas seperti ini? Terus kalau aku berdampak luas seperti ini, gimana ya di dalam aku, ada yang masih diberesin belum ya? Mhm. Kira-kira aku harus berkomunikasi sama siapa ya? Kira-kira aku harus deal sama siapa di rumah? Oh, sama suami, sama anak misalnya dan lain sebagainya." Iya. Balik lagi ke dalam gitu, Mhm. balik lagi ke dalam diri kita. Kita punya kesadaran diri, kita bisa mampu melihat diri kita sendiri, kita mampu melihat diri kita secara utuh, oh kita sanggup asal syaratnya seperti ini untuk diri kita. Gak hanya sekedar melihat, ikut-ikutan, terus akhirnya kita kosong. Mhm. Ikut tanpa makna, ikut tanpa dorongan, motivasi internal, hanya sekedar ikut-ikutan ke sana kemari, dan itu biasanya yang sering kali membuat emosi seseorang gak nyaman, gak karuan. Iya. Karena sering melihat keluar dirinya, melihat pencapaian orang misalnya ya, melihat apa-apa yang ada dalam diri orang, kok dia bisa begini, dia bisa begitu, terus fokus keluar tapi lupa nengok ke dalam. Nah, self awareness ini terkait dengan bagaimana kita menilai diri, mengevaluasi diri, bermuhasabah diri tentang apa yang menjadi kebutuhan kita dan kita beresin, baru nanti pelan-pelan kita bisa meluaskan manfaat tadi. Karena kita sebelumnya udah tahu dulu kebutuhan diri kita apa, kesadaran akan diri kita itu seperti apa, tanpa harus, fokus pada orang lain. Kalaupun ada dampak dari orang lain itu hanya sebagai, pembantu.
support aja, tapi tetap kuncinya ada di dalam diri gitu. Jadi kemampuan mengenali emosi diri, pikiran diri, dan juga landasan dari tindakan kita. Kurang lebih seperti itu, Iya. Teh Vivit dan teman-teman. Iya, Unda. Jadi itu tadi ya teman-teman pengertian dari self awareness memang secara bahasa artinya kesadaran diri ya. Kita Hmm. semuanya tentu sadar ya karena bukan orang sakit atau yang sedang pingsan gitu atau yang pikun mungkin Anda ya, tapi lebih ke dalam lagi itu self awareness ini adalah kemampuan kita gitu ya untuk melihat diri kita secara utuh gitu ya dengan jujur gitu ya apa yang kita rasakan. Terus juga dalam setiap tindakan-tindakan yang kita ambil itu benar-benar diambil dengan penuh kesadaran atau mindful istilahnya Unda ya. Iya, seperti itu ya teman-teman, semoga lebih dipahami lagi dan sekarang udah bisa gitu ya mengenai oh diri saya seperti ini gitu. Jadi tadi ya contoh yang Unda sebutkan itu bikin saya senyum-senyum karena saya mengalami ya gitu ya. Ya lucu gitu ketika seorang istri apalagi kalau udah jelang-jelang PMS gitu ya Unda ya, sedang PMS gitu ya, uring-uringan nggak jelas terus seolah-olah suami tuh orang yang serba tahu gitu ya harus mendebak kita kenapa gitu ya. Justru malah mengakibatkan adanya miskomunikasi gitu ya, kalau tidak diterjemahkan secara langsung gitu ya. Makanya ibu-ibu nih, mbak-mbak di sini gitu ya, para bunda di sini. Jadi sekarang harus lebih mengenali diri sendiri, emosi apa yang sedang dirasakan, lagi pengen diapain sama pasangan silahkan. Terus terang, jujur gitu ya, jangan menganggap pasangan tuh orang yang serba tahu, ntar dikira mbah dukun gitu ya. Subhanallah. Baik, udah menarik sekali ya pembahasan kita mengenai self awareness. Lalu nih, Unda, seberapa penting ya self awareness ini untuk menjaga kesehatan mental kita nih, khususnya para ibu nih, Unda? Mhm. Nah, ketika kita melihat definisi tadi gitu ya, bahwa Mm-mm. kita berlatih untuk memahami diri, mengetahui apa yang menjadi landasan emosi, pikiran, dan tindakan kita, maka ketika kita tahu makna itu, kita jadi tahu kenapa penting. Karena kalau nggak self awareness, kalau kita nggak sadar sama diri kita akan terus-menerus merasa lelah tapi nggak ngerti kenapa. Makanya sekarang banyak fenomena burnout gitu ya. Karena burnout itu tidak muncul secara tiba-tiba. Dia dimulai dari kelelahan, kelelahan yang diabaikan, akhirnya naik stres, stres yang diabaikan, stresnya jadi akut lah gitu ya, jadi kronis misalnya, kemudian baru naik ke burnout. Jadi burnout itu nggak serta-merta langsung kayak burnout terus depresi gitu ya, itu nggak serta-merta langsung gitu. Seringkali muncul dari kelelahan-kelelahan kecil yang diabaikan. Kalau misalnya nggak ada self awareness tadi, takutnya ada kelelahan-kelelahan yang tadi keterusan ya menjadi keluhan-keluhan emosional yang lebih parah lah seperti itu. Terus kemudian kalau kita tidak menjaga kesehatan mental dengan self awareness ini, kita jadi mudah nyalahin orang, tadi nyalahin orang-orang yang ada di luar diri kita. Kita minta orang lain untuk bertanggung jawab atas emosi yang kita rasakan gitu. Kenapa penting? Ya kita jadi harus tahu kita kan perlu bertanggung jawab atas emosi kita sendiri ya, Iya. bukan meminta orang untuk bertanggung jawab atas emosi kita gitu, karena orang lain juga ada urusannya sendiri, kita mengurusi diri kita sendiri. Seperti yang tadi dibahas di awal gitu ya, bahwa kenapa kaitannya sama fitrah diri ya, bagaimana kita perlu ngecek ke dalam diri kita supaya tadi bisa melingkar-mekar tadi. Ketika kita membereskan apa-apa yang ada dalam diri, nanti kan energinya terpancar kepada orang lain gitu kan ya, jadi fokusnya ke diri. Kalau fokusnya ke orang, diri kitanya jadi nggak keurus, Iya. kita makin nggak kenal sama diri kita sendiri gitu kan. Terus kalau misalnya nggak, meningkatkan self awareness, kita juga jadinya kosong gitu. Banyak fenomena healing aja sekarang ya di media sosial, mungkin kita juga perempuan tanpa sadar, yang mengatasnamakan healing jalan-jalan misalnya gitu ya, healing yang pengalihan, untuk niatnya untuk memulihkan diri. Padahal kan healing yang tadi ya, misalnya healing jalan-jalan, ngopi, makan bakso lah ibu-ibu dan lain sebagainya, seringkali itu hanya bentuk pengalihan karena rasa yang tidak nyaman. Yang ketika kita selesai melakukan aktivitas itu, pusing lagi, capek lagi, kosong lagi, hampa lagi. Nah, kalau kita tidak berupaya untuk meningkatkan self awareness dalam diri, kemungkinan-kemungkinan tadi akan terjadi dalam hidup kita. Makanya penting, seberapa penting segitu pentingnya. Jadi kita jadi lebih memahami apa yang kita butuhkan ya ketika kita lelah. Oh, kalau saya lelah berarti saya harus istirahat ya. Mm-mm.
Terus kalau misalnya kita tiba-tiba udah ngerasa nggak nyaman nih, "Ih, kok tiba-tiba mudah kepantik ya? Kok tiba-tiba sama hal sepele ini aku mudah marah ya?" Cek mundur ke belakang, tadi pagi, beberapa jam yang lalu, beberapa hari yang lalu ada apa sama kita? Apa yang masuk ke dalam pikiran kita, yang masuk ke dalam hati kita, yang bikin kita nggak nyaman? Seringkali juga fenomena perempuan yang misalnya punya problem sama pasangan gitu ya, yang jadi pelampiasan kan anak gitu ya, Mhm. kelempar gitu ke anak. Jadi cek kalau misalnya kok udah mulai nada tinggi nih ke anak, cek ada masalah apa nih tadi, ada permasalahan apa nih sebelumnya. Oh, kayaknya ada masalah sama suami, coba diberesin dulu atau didamaikan dulu hatinya gitu ya. Dan kita juga jadi lebih bertanggung jawab sama diri kita, karena mau bagaimanapun kan emosi, tindakan, pikiran kita itu tanggung jawab kita, bukan tanggung jawab orang lain. Mereka nggak bisa mempertanggungjawabkan itu gitu kan, itu ada di tubuh kita, ada dalam kendali kita, nah kita yang bertanggung jawab atas itu gitu. Nah semakin kita mengetahui penyebab dari rasa lelah tadi ya, rasa marah dan lain-lain, itu makin kenal kita sama diri, kita jadi lebih mudah untuk berdamai dan coping dengan hal itu gitu, mengatasi hal itu. Dan kita nggak lagi menuntut orang lain, tapi kita malah fokus memberikan apa yang kita bisa kepada orang lain. Jadi ngebantu gitu, ngebantu diri kita supaya lebih mengenal sebelum akhirnya meledak, memahami luka-luka dalam hati kita sebelum akhirnya respon menyakiti. Jadi sebelumnya kita udah punya rem. Self awareness ini kita punya rem, punya kesadaran bahwa oh berarti setelah ini saya jangan dulu ngambil job karena saya udah terlalu capek misalnya. Saya udah kelelahan banget nih sama aktivitas A. Berarti saya jangan dulu deh melakukan aktivitas B karena udah mulai overwhelm nih, udah keburu lelah nih nanti responnya jadi ke anak. Reaktif, oke jeda dulu deh. Nah kita jadi nggak mudah tergiur. Nah balik lagi ke permasalahan yang tadi kalau kita kabita gitu ya bahasa Sundanya iri misalnya atau, ngelihat apa yang dipunya sama orang lain misalnya. Kita jadi sadar kan kalau punya self awareness, kesadaran diri bahwa, "Oh ya udah saya lagi di anak tangga ini saya beresin dulu, saya urusin dulu urusan-urusan saya, baru nanti ketika waktunya Allah akan kasih." Tapi kita tetap punya goal yang tinggi atas hidup kita, tapi kita sadar titik mula kita, titik berdiri kita saat ini ada di mana. Nah, ketika kita sadar akan hal itu, kita nggak lagi melihat kanan kiri, nggak menuntut orang harus ngikutin kita, nggak harus menuntut pencapaian kita harus seperti orang lain, tapi sadar bahwa, "Oh iya kemampuan saya segini, saya mau meningkatkan tapi pelan-pelan, ya udah fokus sama jalur yang sudah disiapkan sama Allah." Seperti itu Teh, manfaatnya dan seberapa pentingnya ya buat diri kita. Iya, tentunya penting sekali ya, Sangat sangat-sangat penting penting. sekali banget gitu ya. Jadi pemborosan kata-kata ini udah saking pentingnya self awareness untuk kita gitu ya. Jadi tadi analoginya seperti kita tuh punya rem ya teman-teman ya. Iya, jadi biar nggak kebablasan gitu ya, biar nggak burn out, terus jadi bom waktu yang akhirnya meledak gitu nah ya, karena kita terlalu abai, terlalu lama mendiamkan apa yang terjadi dengan diri kita sendiri nggak mengerti gitu ya kita kenapa gitu ya. Karena itu tadi, kita terlalu banyak melihat keluar, kita mungkin lupa dengan diri kita di dalam gitu ya. Karena tentunya kita yang bertanggung jawab atas emosi yang kita rasakan gitu ya. Nggak menuntut orang lain, nggak bisa menyalahkan orang lain karena orang-orang atau sesuatu yang di luar kita itu kan di luar kendali kita ya Bunda ya. Kita nggak bisa mengontrol, harusnya mereka begini, harusnya itu seperti ini, tidak bisa. Tapi kita yang bisa mengontrol diri kita adalah kita sendiri. Jadi dengan self awareness ini, semoga kedepannya kita lebih mengenali diri kita gitu ya. Karena ketika kita sudah mengetahui gitu ya penyebab-penyebab kenapa emosi kita seperti ini gitu ya, maka kita tuh sudah bisa mengenali diri kita gitu ya. Insya Allah ya teman-teman, semoga prosesnya dimudahkan. Karena saya teringat sebuah hadis ya Bunda ya, kalau nggak salah hadis atau dalil nakli ya. Man arofa nafsahu arofa robbahu ya. Barang siapa kenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya, akan mengenal Allah gitu ya teman-teman. Jadi Masya Allah itu terpantik sekali ya dengan hadis ini gitu ya. Jadi kalau kita udah kenal diri kita, maka kita akan kenal siapa pencipta kita gitu ya. Jadi semoga semua prosesnya itu selalu diiringi oleh pencipta kita, oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Unda, mengharu biru di pagi hari ini ya. Deep banget nih yang kita bahas ya.
Kayaknya teman-teman juga udah nggak sabar untuk, bertanya gitu ya. Tapi sebelum itu nih ya, ada satu pertanyaan lagi untuk Unda ya. Lalu apa sih Unda tips praktis ya untuk mulai meningkatkan self awareness pada diri kita nih? Langkah awalnya tuh gimana sih biar kita bisa lebih mengenal diri kita itu seperti apa Unda? Mhm. Jadi sebelum ke tips praktis ada Mhm, satu hal yang biasanya di alunan Bunda juga ditekankan ya, di poin ke-1 ini adalah pondasi buat kita sebelum ke tips-tips praktis. Yang pertama apa? Kita perlu paham apa nilai-nilai yang kita anut gitu, nilai-nilai kehidupan, bagaimana konsep diri kita. Karena kalau kita udah ajeg sama konsep diri kita bahwa saya hamba, Allah sudah menciptakan saya sebagai khalifah mhm, yang ada potensi untuk berbagi sama orang lain tentunya dimulai dari diri, keluarga, dan orang lain. Kemudian dengan segala kekurangannya juga yang ada, kita tahu bahwa kita punya kekurangan seperti ini dan kelebihan seperti ini, kita akan lebih mudah untuk kenal sama diri kita dan tidak mudah terdistraksi sama apa-apa yang orang lain lakukan. Bukan berarti kita antisosial gitu ya, dalam artian, ya aku mau urus sendiri aku aja tanpa harus melihat orang lain, enggak. mhm, Kita tetap perlu orang lain untuk membantu kita, perlu orang lain untuk bisa menginspirasi kita, tapi sebagai ilmu tambahan untuk nguatin kita. Sebagai pengarahan kalau kita berbelok terlalu jauh misalnya. Tapi kalau seandainya ada hal-hal yang tidak sesuai dengan value kita, tidak sesuai dengan kapasitas kita di momen ini, saat ini, ya kita bisa mengabaikan, kita punya batasan. Kapan kita mau menerima masukan, kapan kita mau menerima ilmu, kapan kita mau stop dulu, jeda dulu, jangan langsung ditelan semuanya gitu ya. Kayak misalnya kita lagi makan-makan sama teman-teman gitu, dikasih makan sama teman, kita lagi diet misalnya contoh, mhm, atau kita lagi menjaga makanan karena ada pantangan-pantangan tertentu misalnya, alergi, kita kan punya batasan ya, mhm, "Oh saya nggak bisa nerima makan ini nih karena alergi, nanti tubuh saya jadi gatal-gatal. Oh kalau yang makanan ini saya bisa," gitu. Nah itu kan berarti dia sudah mengenal dirinya secara fisik ya, iya, saya mau nerima ini dan tidak. Nah ini juga sama, kurang lebih analoginya seperti itu. Ketika kita mengenali diri secara emosional ya, dari batin kita, kita tahu apa yang bikin kita bertumbuh saat ini, apa yang kita butuhkan untuk melesat maju, apa yang kita butuhkan untuk memperbaiki diri, kita sadar, kita terima. Termasuk misalnya teman-teman ikut webinar ini, kesadaran diri gitu kan. Apakah ikut karena, pengen ikutan taman hati, pengen ketemu Teh Vivit misalnya, emang pengen karena temanya self awareness, itu kan kita yang tahu kebutuhan diri. Karena banyak juga fenomena orang yang pada akhirnya karena saking semangatnya ingin berubah jadi lebih baik, ikut semua kelas, ikut semua webinar dan lain-lain dan gak ada yang nyantol. Hanya sekedar dengar-dengar, nanti lihat rekaman, tapi lihat rekaman juga enggak misalnya. Karena apa? Tidak benar-benar butuh sebetulnya. Kayaknya seru deh si pembicaranya ini, kayaknya seru deh gini, ikutan deh, tapi karena nggak kenal sama diri, cenderung nggak masuk gitu. Dan untuk diterapkannya pun sulit gitu. Nah, maka ketika kita memahami konsep diri kita, memahami nilai-nilai kehidupan kita, memahami apa yang kita pegang dan saat ini apa yang menjadi kebutuhan kita akan ajeng. Gak akan mudah goyah sama apapun pendapat orang lain. Selama tadi ya tidak melanggar syariat. Kalau apa yang disampaikan sama orang ternyata membuat kita jauh dari Allah, ya itu langsung di cut iya, aja gitu kan ya. Jadi itu pertama kita tahu konsep diri kita. Tidak mudah ikut-ikutan dengan arus media sosial gitu ya, karena kita tahu, oh, nilai yang saya anut seperti ini, value-value yang kita pegang itu seperti ini. Nah, baru setelah kita sadar, "Oh iya deh, aku sudah menentukan batasan, aku akan melakukan hal yang boleh dan yang tidak boleh untuk saat ini." Yang selanjutnya kita berlatih jeda. Ini saya rasa teman-teman semua sering mendengar tips ini, jeda. iya, Kalau misalnya teman-teman muslim, kita tahu semua umat muslim Allah sediakan 1 hari 5 waktu untuk menjeda diri. Dari hiruk pikuk ya, slow living gitu. Kita slow living sejenak lah, slow down sejenak hanya untuk menyadari apa sih yang lagi kita rasakan saat ini. Kalau misalnya bukan muslim atau kalau misalnya lagi haid gitu ya teman-teman, antara azan sama iqomah aja.
Coba sediakan waktu, Iya, berapa menit nih antara azan sama iqomah, mustajab doa lagi. Itu syahdu sih kalau buat saya antara azan dan iqomah itu, walaupun tidak sedang sholat ya. Langsung check in hati gitu ke Allah, langsung update status gitu sama Allah. Ya Allah, kok rasanya capek ya. Tadi ada rasa sedih karena merasa apa, karena kecewa karena siapa. Nah, kita di situ update ke Allah apa yang kita rasakan. Lebih bagus lagi, tiap sholat itu, misalnya sholat zuhur nih ya, kita cek dari subuh tadi sampai zuhur, apa yang terjadi dalam hidup kita, apa yang sudah memantik emosi kita pada saat itu. Tenangin, beresin, lega. Asar, apa yang tadi terjadi dari zuhur sampai asar. Tapi kalau misalnya tiba-tiba muncul emosi yang tiba-tiba keinget di luar waktu itu, yang kemarin tiba-tiba keinget ya itu diakui juga sama. mmm, Oh iya, kemarin tiba-tiba keingetan lagi, si ini ngomong gini sama aku dan aku rasanya kecewa banget dia ngomong kayak gitu, kok bisa-bisanya dia berprasangka gitu sama aku misalnya. Ada emosi kan di situ. iya, Kalau misalnya teman-teman ngeh gitu ya, bagian dari self awareness juga. Ketika ada emosi yang hadir, ada loh sensasi di tubuh yang berasa. Nanti coba dipraktekin pada saat duhur ya. Ada yang nyesek di dada, pokoknya ada sensasi tubuh yang tidak nyaman. Nah, seringkali orang ini mengabaikan sinyal itu. Ah, aku nggak suka nih ngerasain itu, nggak enak, nggak nyaman. Udah deh, aku nonton TV aja, nonton drakor misalnya. Aku makan aja deh supaya rasa itu nggak nyaman. Kita cari mhm, dopamin yang lain yang instan untuk bisa menghilangkan sementara, mhm, padahal mengalihkan ya. iya, Apa yang bikin kita nggak nyaman? Padahal kita perlu temui si emosi ini. Itu bentuk kesadaran yang pertama, menyadari emosi yang kita rasakan, terima. Semakin kita menerima, semakin mudah dia untuk mengalir, kita lepaskan, nanti Allah ganti dengan ketenangan. Nah, selanjutnya lebih bagus lagi setelah kita check in hati tadi ya, apa yang kita rasakan, kita tulis tuh, journaling sekarang banyak mhm, ya, iya, itu bagus. Kalau misalnya udah terbiasa kadang nggak perlu journaling juga bisa, tapi kalau untuk yang belum terbiasa, silahkan ditulis di atas kertas, apa yang hari ini, kemarin bikin aku marah. Kenapa tiba-tiba aku meledak-ledak sama anak di hari ini? Sebelumnya ada kejadian apa? Nanti kalau kita tulis di atas kertas, kita akan bisa melihat polanya. Oh, ternyata yang sering kali bikin aku kesel ini karena aku kebanyakan lihat medsos misalnya. Medsos itu kan banyak pencapaian orang misalnya, banyak rumah-rumah yang bagus dan lain rapih, aku jadi kepengen seperti itu misalnya. Oh, ternyata yang sering bikin aku kesal itu karena pasangan, karena aku lagi konflik sama pasangan, jadi anak yang kena. Atau karena punya trauma masa lalu dan lain sebagainya, aku pernah diginiin sama orang tua dan lain sebagainya. Kita jadi tahu, oh ternyata yang bikin aku emosi tinggi ini kepantik gara-gara ini toh. Jadi kebaca karena dituang di atas kertas, dituang di atas tulisan. Oh, kita akan melihat polanya, di situ kita beresin polanya. Karena apa yang terjadi yang ada polanya tadi kan kita bisa mutus gitu ya. Oh iya, berarti nanti ke depannya apa nih langkah preventifnya? Apa nih yang bisa aku lakukan supaya nggak begini lagi hasilnya? Kita tahu penyebab-penyebabnya apa. Itu kesadaran diri. Jadi kita bisa batasi medsos kah misalnya. Terus pada saat ada konflik sama pasangan, apa nih yang mesti diberesin dari konflik sama pasangan? Itu nanti ada lagi ilmu berdamai dengan pasangan misalnya ya dan lain sebagainya. Dan yang penting lagi setelah ini adalah sebenarnya ini salah satu pondasi juga ya selain tadi memahami konsep diri kita, bagaimana awal hari kita. mmm, Apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan pada saat bangun tidur. Apakah langsung mikirin, oh nanti masak apa ya, nanti anak pulang jam berapa ya, ada les atau enggak ya, dan lain sebagainya. Kita lupa untuk menunaikan hak-hak Allah, untuk mengkoneksikan hati kita sama Allah gitu. Nah itu kita mulai itu penting. Bagaimana awalan hari kita. Semestinya bangun tidur kan baca doa ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama matana wa ilaihi nusyur. Setelah itu kita minta sama Allah, ya Allah hari ini saya mau menyiapkan makanan untuk anak.
saya mau menyiapkan makanan untuk suami berangkat kerja, saya mau melakukan pekerjaan ini, dan lain sebagainya, tolong temenin, tolong lancarkan, tolong mudahkan. Kalau seandainya pun tidak sesuai dengan apa yang saya rencanakan, tolong bantu saya buat nerima dan berdamai. Terus kita katanya perempuan harus memenuhi berapa ratus kata lah sehari, berapa ribu kata, puluhan ribu. Mulai dengan berzikir, mulai dengan baca Quran, enaknya di awal hari ya. Jadi kata-kata yang kita keluarkan itu dipakai untuk connect sama Allah dulu gitu. Baru nanti setelah itu kita connect sama keluarga dan lain sebagainya. Karena awalan hari ini cukup menentukan bagaimana mood kita seharian. Bagaimana kita terkoneksi gitu ya sama Allah. Itu kan bangun kesadaran bahwa oh iya saya tuh hamba, saya nggak bisa apa-apa tanpa pertolongan Allah, dan mindful tertinggi gitu ya. Awareness tertinggi adalah ketika kita merasa ditemenin sama Allah. Pada saat mau aktivitas kita minta sama Allah, ya Allah, saya mau berangkat dulu ngantar anak ya. Tolong temenin, tolong jagain. Itu kayak berasa ditemenin gitu. Itu kesadaran kan, oh kesadaran aku sebagai hamba. Terus ketika kita nggak sesuai dengan harapan, oh iya aku hamba. Ya aku tinggal ngelakuin aja deh, evaluasi apa yang salah, aku perbaiki. Ngomongnya kayak gampang ya, tapi prakteknya memang lumayan. Jadi pembiasaan itu kan tidak bisa sekali dua kali ya, tapi benar-benar harus disadari juga prosesnya, dilakukan pelan-pelan. Ketika gagal kita coba lagi, coba terus. Sama seperti waktu kita kecil, kita belajar jalan jatuh, kita coba lagi sampai akhirnya bisa jalan, berlari. Nah, proses ini juga sama gitu. Kita ada proses merangkaknya dan lain-lain gitu. Teh Fit, Iya. kurang lebih terkait tips praktis yang mudah-mudahan praktis ya. Praktis Unda, Masya Allah, walaupun praktis tapi penjelasannya panjang lebar ya. Tadi dicatat nggak cukup ini 2 halaman Unda. Mudah-mudahan teman-teman sudah menyimak ya. Nanti kalau misalkan ada yang terlewat bisa simak rekamannya ya. Nanti akan saya share di YouTube. Nah, tadi sih saya rangkum ya. Yang pertama tuh kita harus paham sama konsep diri kita dan nilai-nilai kehidupan yang kita pegang itu seperti apa, yang tentunya tidak melanggar syariat ya. Nah, setelah paham itu lalu kita berlatih jeda ya Unda ya. Berlatih jeda dalam Islam sudah disediakan, tinggal dimaksimalkan dan dioptimalkan ya. Fasilitas-fasilitas yang udah Allah berikan gitu ya. Lalu bisa belajar menulis journaling gitu ya, semuanya tuangkan dalam tulisan, atau yang dulu hobi menulis diary mungkin ya, itu bisa sangat ngebantu sekali itu. Lalu juga bagaimana kita check in ya awal hari kita gitu ya, check in dulu dengan Allah gitu ya, lalu afirmasi diri dengan hal-hal yang positif gitu ya, ditemani dengan doa-doa yang masya Allah ya, kepada Allah gitu ya, doa-doa yang bagus yang baik gitu ya, agar hari kita itu bisa diiringi oleh Allah gitu ya dalam bertindak apapun. Kemudian sibukkan juga lidah kita dengan zikir dan Quran gitu ya. Karena ketika mengingat Allah hati kita tuh akan merasa tenang. Ya, itu tadi ya. Insya Allah tips praktisnya ya teman-teman. Baik, kayaknya nggak sabar nih karena waktu juga udah ya tidak terasa ya. Kita hampir berada di penghujung acara nih, sekitar 12 menit lagi ya udah. Baik, langsung saja teman-teman, kami sediakan satu termin pertanyaan saja ya untuk 2 orang penanya dulu. Nanti kita lihat waktunya ya. Silahkan yang sudah bersiap, apalagi udah bisa on cam ya, biar lebih interaktif lagi. Saya persilakan. Kalau misalkan tidak memungkinkan, bisa raise hand, open mic-nya. Ini kesempatan emas ya teman-teman untuk bertanya langsung kepada narasumber kita. Silakan. Ada yang sudah siap untuk bertanya? Tadi kalau di kolom chat baru sekedar apa ya? Ini aja ya, komentar-komentar aja ya. Oh, tadi di awal suaranya belum jelas terdengar, Bu. Mohon maaf. Oh, sudah ada Mbak Wiwit Megumi. Silahkan, Mbak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih atas kesempatannya. Halo, Enggak, apa kabar? Alhamdulillah Mbak Wiwit. Saya nggak ikut halal-halalnya, Enggak. Oke, jadi mau nanya, hmm, gini Enggak. Misalnya nih kita udah jeda ya, udah jeda kemudian udah menyadari tuh kira-kira apa apa yang bikin kita perasaan kita nggak nyaman gitu kan. Terus udah sadar juga, tapi ternyata kita itu nggak bisa menyelesaikannya gitu loh masalah itu kan jadinya kan bergejolak terus kan biasanya sampai masalah itu kelar.
Nah, itu gimana cara mengatasinya, Bunda? Baik, baik. Oke, terima kasih. Silakan Anda. Langsung ya. Ya. Ini Mbak Wit salah satu member alunan Bunda juga nih. Batch Masya kemarin ya Allah. Mbak ya. Batch 5 ya. Iya. Asik. Ya, ini memang challenge betul. Kadang kita merasa bahwa yang bikin kita tenang, yang bikin kita bisa menjalani sesuatu dengan tenang tadi ya adalah ketika masalahnya langsung selesai. Padahal realitanya masalah itu nggak langsung selesai. Maka memang penting bagi kita untuk selain mengelola perasaan, jadi kalau di Alunda mungkin ada ya, jadi ada hubungan antara perasaan dan pikiran. Setelah kita berupaya untuk mendamaikan perasaan kita dengan tadi ya, check in sama Allah, menerima rasanya, dan lain sebagainya udah lebih tenang, tapi masalah nggak selesai nih. Kita coba switch sudut pandang kita, pikiran kita. Karena pikiran itu mempengaruhi perasaan, perasaan itu mempengaruhi pikiran. Jadi mereka ada timbal balik satu sama lain. Setelah kita ngeberesin rasa, kita masuk ke ranah pikiran. Karena kita ini adalah hamba, balik lagi, dan kita nggak bisa mengendalikan apa yang ada di luar kendali kita tadi ya, maka kita hanya fokus untuk melakukan apa yang bisa kita lakukan. Misalnya masalahnya sama suami, kita fokus nyamperin suami. Wah udah baik belum? Aku pengen deh ngobrol lagi. Misalnya dia belum nih. Oh ya udah, nggak apa-apa. Mundur, berdamai lagi sama hati kita. Ya Allah, saksikan saya sebagai hambamu, saya sebagai istri, saya sudah berusaha untuk mendamaikan kondisi ini. Kalau engkau lihat, mudah-mudahan engkau terima ikhtiar saya. Tolong lembutkan suami saya serahin sama engkau. Nah, kita fokus sama apa yang ada dalam ranah kita. Tapi seringnya yang bikin kita makin gemes gitu ya adalah apa? Kita pengen mastiin suami pokoknya harus baikan saat ini juga. Pokoknya gimana caranya dia harus nerima maaf aku. Pokoknya harus baikan detik ini supaya aku merasa nyaman. Dan itu yang bikin capek pada akhirnya. Kita harus memastikan semua sesuai dengan apa yang kita mau. Karena kita fokusnya keluar. Self awareness adalah bagaimana kita menumbuhkan kesadaran dalam diri tadi. Saya hamba dan ketika konfliknya sama suami, saya istri, apa yang bisa saya lakukan kepada suami? Apa yang bisa saya berikan? Apa yang bisa saya kasih penjelasan? Bukan jadi diem, udah diemin aja lah nanti juga baik lagi misalnya. Enggak, kita samperin. Tapi kok rasanya nggak nyaman ya? Oke, kita tata lagi hatinya. Taman hati, menata hati gitu kan ya. Mm. Menata hati, gimana cara menata hati? Terus setelah menata hati, action lagi. Mundur lagi, menata hati lagi, action lagi. Itu pada akhirnya tugas kita sebagai hamba hanya ikhtiar. Karena seringkali masalah itu hadir karena Allah tuh ingin sesuatu dari diri kita yang jadi Allah ingin kita untuk terkoneksi sama Allah gitu. Bukan hanya sekedar kamu selesaiin ya masalah kamu sama suami kamu, tapi kamu melibatkan aku nggak nih dalam proses penyelesaian masalah sama suami? Kamu sudah memposisikan diri sebagai hamba belum nih pada saat menyelesaikan masalah? Nah, itu yang sudut pandang yang perlu kita bangun selain menata emosi dan hati tadi. Nah, itu adalah kolaborasi antara keduanya. Karena kita aja hari ini bisa berdamai sama masa lalu nih, karena kita udah punya sudut pandang baru kan ya. Oh iya, kemarin begini ada hikmahnya. Nah, ini juga sama. Kita berlatih untuk punya sudut pandang yang baru. Karena beda makna, beda rasa juga ya. Dan tidak mudah kembali lagi. Cara teori ini kayaknya gampang, tapi pada saat prakteknya juga berdarah-darah juga teh karena ego tadi ya. Ada ego manusia. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga menjawab Mbak Masya Wiwit. Allah, iya. Semoga menjawab ya, Mbak Wiwit ya. Ya, terima kasih, Bunda. Sama-sama Mbak, sehat-sehat ya. Ya, satu lagi nih Unda, sudah ada yang raise hand. Mbak Tuti, dipersilakan Mbak. Halo, Mbak Tuti. Tersambung, Mbak? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Agak kecil ya suaranya. wabarakatuh. Mbak Tuti ya. Ya, Assalamualaikum Bunda. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Masya Allah, tabarakallah, saya berterima kasih sekali sama Ibu Vivit ya. Ibu Vivit, halo Ibu Ah Vivit. iya, Bu Tuti, Masya Allah, terima kasih sudah hadir, Bu. Ya. Hmm, Nah, gimana Bu Tuti? jarak kita dekat ya. Coba kita kalau sempat ketemu ya Bu Vivit. Insya Allah, Bu. Senang sekali ya, saya bisa bergabung di perkumpulan ini dalam rangka membahas tentang bagaimana cara menatah hati dan membangun kesadaran dalam diri kita. Nah, ini kalau kalau berbicara masalah awareness gitu ya, rasa-rasanya ini kan perlu banyak banyak sharing ya, bercerita karena ini terkait dengan masalah kehidupan sehari-hari, apalagi yang dialami oleh para ibu-ibu, oleh para kaum wanita. Saya yakin ya, Bunda, Bu Pipit, Iya, para wanita memiliki persoalan masing-masing lah, gitu. iya, betul. Berumah tangga ataupun belum berumah tangga. Saya kira itu semua memiliki persoalan sendiri-sendiri gitu. Tetapi terkadang kan kita menyadari ya bahwa perempuan itu memiliki sifat eh, punya punya jiwa kayak yang lembut, kemudian ada beberapa apa ya sifat-sifat yang ada negatifnya, ada positifnya gitu. Memang fitrahnya manusia lah ya, memang fitrahnya manusia. Tapi kita kan ada kecenderungan dalam diri seorang perempuan itu memiliki sifat apa namanya tuh kelembutannya ada, kemudian eh, apa ya apa Pak, istilahnya itu memiliki pertimbangan yang banyak gitu tuh ya, di Iya, antaranya seperti itu. Kemudian eh, apa tingkat apa ya perasaannya itu lebih dominan dibanding dengan pikiran gitu kan, di antaranya seperti itu. Sebenarnya saya yakin ibu-ibu para wanita itu memiliki cara sendiri-sendiri ketika mereka menghadapi persoalan itu. Cuman terkadang para wanita itu ada apa ya, ada pertimbangan yang mendalam, kemudian rasanya terlalu tinggi, sehingga kadang-kadang untuk menembus, untuk mencapai kesadaran diri itu begitu belum tercapai gitu tuh. Makanya mungkin dalam sharing seperti ini, Bunda tadi sudah disampaikan ya beberapa tips bagaimana untuk mengantisipasi ketika eh, satu persoalan itu muncul, kemudian kita punya awareness, kesadaran diri, kemudian kita punya solusi gitu ya. Kemudian kita punya solusi, tapi itu pun solusi yang menurut kita gitu ya, menurut versi kita dan versi masing-masing lah para ibu-ibu gitu lah, para kaum wanita gitu. Kita, tapi itu kadang-kadang sulit ya pada tahap pelaksanaannya tuh Bunda ya. Kita kadang-kadang pengen jujur pada diri kita sendiri gitu. Bahwa sebenarnya saya tahu ini masalahnya seperti ini. Saya tahu solusinya seperti ini. Tapi seperti ada tembok yang besar gitu untuk menembus itu gitu Bunda. Nah, eh, nah, sekarang saya ingin berbicara ke arah para perempuan yang mempunyai persoalan yang ada di fase single fighter ya. Single title. Maka seorang single title itu kan begitu sulit sekali Bunda untuk membangun kesadaran bahwa itu adalah fakta, bahwa itu adalah fakta yang harus saya hadapi gitu. Tetapi keseharian kita kan harus berhadapan dengan solusi-solusi yang harus dihadapi gitu. Makanya Bunda, saya ingin tahu ya secara jelas, bukan akar masalahnya. Kira-kira ada enggak ya latihan atau apa ya langkah nyata gitu, langkah nyata bagi seorang perempuan bahwa ketika kita muncul emosi dalam diri kita, kita tidak mampu menyelesaikan masalah itu, kira-kira apa ya gitu. Kira-kira apa solusinya bahwa kita itu supaya apa ya gimana ya caranya ya. Kira-kira ada nggak langkah nyata yang harus kita ambil gitu, agar kita mampu menyelesaikan masalah itu gitu. iya, baik Ibu. Sudah Nah, kami Mbak, pahami ya. Unda, gimana? Sudah bisa dipahami pertanyaannya? Bunda, kadang-kadang yang dihadapi oleh para single fighter itu sulit sekali untuk mengambil satu keputusan. Nah, Ya. bagaimana caranya?
supaya kita bisa mengambil keputusan, supaya kita tidak salah mengambil keputusan. Apakah kita diperlukan identifikasi persoalannya atau seperti apa? Mm, mm, mm. Baik, Bu Tuti, terima Ya. kasih banyak, Bu. Mohon Ya, maaf juga ini ya, saya potong ya karena kita juga terkendala waktu ya, Bu ya, ada batasan waktu juga. terima Tapi kasih insya Allah banyak ya. iya, kami sudah bisa menangkap ya tadi intinya sih untuk menembus kesadaran itu kayak seperti ada apa ya tembok gitu ya Bu ya agak susah padahal kita sendiri pengen jujur kita juga udah tahu solusinya tapi ya banyak sekali perempuan itu kan karena dominan dirasa ya banyak sekali pertimbangan-pertimbangan. Nah untuk mengambil keputusan itu harus seperti apa nih latihannya udah atau langkah nyatanya tuh biar kita tuh mengambil keputusan itu dengan penuh mindful gitu ya apalagi selaku single fighter gitu ya. Gitu ya, Bu Tuti ya. Ya, Mudah-mudahan kami tidak salah tangkap ya. Nanti mudah-mudahan ada sesi berikutnya atau nanti bisa hubungi Unda langsung di Alunan Bunda atau juga saya nanti biar lebih leluasa ya ngobrolnya gitu siap, ya. siap, Baik, siap, siap. ya. Silakan Unda. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi teman-teman ketika seorang perempuan ini katanya adalah perempuan kan lembut tadi ya fitrah perempuan dan lain-lain ditambah banyak sekali orang yang bilang bahwa perempuan tuh jadi nggak bisa memutuskan sesuatu karena laki-laki yang biasanya memutuskan sesuatu di rumah. Nah di sini bukan berarti kita jadi menumpulkan logika kita juga teman-teman. Karena kan ada kalanya ketika suami lagi nggak ada di rumah atau mungkin hanya single fighter, kita kan tetap harus memutuskan ya. Misalnya kalau yang tidak single fighter nih ada suami lagi di mana, pada saat lagi di rumah, tentunya kan banyak hal-hal yang harus kita putuskan kepada anak gitu kan ya, yang sudah, kita tahu tentunya value-nya bersama keluarga seperti apa. Nah yang single fighter juga sama gitu, ada hal yang perlu ditimbang gitu kan dan bukan berarti kita menumpulkan logika, bukan berarti nggak bisa logis, bukan. Rasa ini ditambah ada faktor sosial juga ya yang menganggap bahwa perempuan ini memang biasanya lemah lah dan lain sebagainya. Bukan itu tapi lebih ke rasa tadi betul. Dan ketika perempuan ini banyak rasa, tantangannya adalah di perasaan, maka penting bagi kita untuk yang tips praktis tadi menjaga diri supaya apa? Logikanya naik. Jadi kalau misalnya mudahnya, kalau penjelasan psikologisnya mah ada otak ya, ada otak di bagian prefrontal cortex, bagian otak logika, ada otak emosi, tapi singkatnya gini. Emosi dan akal gitu ya atau logika itu seperti jungkat-jungkit, mungkin teman-teman pernah dengar. Kalau emosi lagi tinggi, kita cenderung nggak bisa berpikir jernih. Hmm. Makanya kenapa pada saat lagi menggebu-gebu, semua rasanya nggak bisalah kita memutuskan dengan bijaksana ya. Tapi ketika emosinya udah reda, kita udah ngelampiasin mungkin ke orang lain dan lain-lain, itu jadi lebih bisa kita berpikir dengan jernih, bahkan penyesalan udah mulai muncul. Kenapa ya tadi aku marah ya? Harusnya kan aku nggak perlu marah, ngapain gitu kan. Karena emosinya udah turun. Nah, check in hati, langkah-langkah praktis ini membantu kita untuk menaikkan lagi sisi logika kita agar lebih jernih dalam bersikap, agar lebih mudah untuk memutuskan, agar lebih bisa menata langkah kira-kira saya harus ngapain, saya harus kayak gimana gitu ya. Nah itu alat bantunya adalah seperti itu. Jadi bukan berarti kita nggak bisa memutuskan sama sekali, bagaimana cara masalahnya harus kayak gimana, karena perempuan rasa tidak. Insya Allah solusi itu ada dalam diri kita, dalam penjagaan Allah juga ya, dalam pantauan Allah selama kita memang betul-betul terkoneksi gitu ya. Allah bantu gimana caranya, masalahnya seperti apa, nanti kita emosinya juga udah turun, akalnya, logikanya naik, terus kita juga connect sama Allah, nanti kita akan lebih mudah untuk memutuskan sesuatu. Karena kita yakin ini tuh dibantu loh sama Allah langkahnya. Dan ketika kita ternyata ada dalam kondisi yang tidak ideal teman-teman, misalnya ada single fighter ya. Kalau kita ngomong teori ideal, tadi ya idealnya kan kita begini, idealnya tuh teman-teman menjeda setiap hari 5 waktu, tapi ada kalanya sholat itu ya Allah sholat khusyuk aja udah lumayan gitu, nggak sempet lagi untuk check in dan lain-lain, ya nggak apa-apa kita kenali diri kita, yang penting pada saat sholat kita maksimal misalnya. Ada yang lagi haid, nggak sempet nih ngobrol pada saat azan dan iqomah, ya udah cari aja waktu yang lain, nggak sempet sampai 5 waktu misalnya, ya udah yang penting dalam 1 hari kita ada gitu. Kalau bicara ideal, kalau misalnya bicara ideal ya ada suami, ada laki-laki yang bantuin. Kalau dari segi teori, laki-laki
Kan ada logikanya, perempuan perasaan, jadi ngebantuin anak-anak untuk bisa memutuskan. Anak jadi melihat sisi feminin dari kita, anak melihat sisi maskulin dari ayahnya. Dalam rumah mereka terpapar hal-hal seperti itu, kalau tidak ideal kondisinya gimana? Balik lagi, itu yang pada akhirnya membuat kita untuk nengok ke dalam diri kita. Oh, saya kan single fighter. Saya kebutuhan ke anak kayak gini, kurangnya apa ya di anak saya? Saya minta bantuan siapa nih yang bisa supply itu ke anak-anak. Misalnya kita ngelihat nih, kayak misalnya contoh nih ya, contoh kecil nih, Umu Balkis misalnya, teman-teman pernah lihat media sosialnya nggak? Kan pinter tuh ya, suaminya jago matematika, apa fisika lah, Umu Balkisnya jago apa. Jadi mereka tuh ya ikut les juga, tapi ada pengajaran di rumah oleh mereka berdua gitu kan ya. Ih, kenapa sih aku tuh nggak pinter, aku tuh bodoh, kenapa aku nggak kayak mereka dan lain-lain. Itu kalau kita ngelihat keluar kan, Iya. kalau kita ngelihat ke dalam, belum tentu juga anak kita suka matematika. Satu. Yang kedua, kalaupun anak kita punya kesukaan yang sama seperti anak orang lain, dan kita nggak punya kapasitas untuk mengajarkan itu kepada anak, tengok ke dalam diri apa yang bisa saya lakuin. Oh, apa minta bantuan orang ya yang bisa nemenin anak-anak? Berapa biayanya ya? Nah, ujung-ujungnya kan kita ke dalam diri lagi. Oh, kita tata. Tata keuangan, tata hati, dan lain sebagainya. Ini contohnya hal lain, karena saya nggak tahu masalah Ibu Tuti seperti apa. Ini kita ambil analogi. Iya. Nah, jadi ujung-ujungnya ya kenali diri, masuk ke dalam diri. Apa yang menjadi kekurangan kelebihan saya, yang menjadi tantangan saya tadi polanya seperti apa, tentukan di situ. Dan naikkan lagi logikanya dalam proses tadi ya, yang check in tadi, langkah-langkah praktisnya untuk bisa bantu kita memutuskan kira-kira apa yang bisa dibantu ya sama orang lain dalam proses pengasuhan anak, perkembangan diri, bahkan dalam proses mengenali diri kita, kalau kita butuh bantuan ya tidak apa-apa gitu. Itu mungkin mudah-mudahan menjawab ya. Tadi saya berusaha mencerna juga tadi di bantuan Teh Vivit, mudah-mudahan menjawab apa yang ditanyakan sama Ibu Tuti ya Bu. Oke, Wallahu a'lam bishawab, barakallahu Ya, fiik. salah, amin. salah menjawab. Iya, terima kasih Ya, Unda atas penjelasannya. Bu Tuti terima kasih juga atas pertanyaannya. Baik teman-teman, sebenarnya masih seru sekali ya. Dan penasaran gitu, masih pengen ngulik-ngulik. Teman-teman juga tentunya banyak sekali mungkin pertanyaan yang ingin ditanyakan. Tapi qadarullah ya, waktu jua yang akhirnya memisahkan kita gitu ya. Tapi jangan berkecil hati, semoga ada waktu lagi gitu ya. Semoga ada kesempatan-kesempatan berikutnya yang insya Allah teman-teman juga bisa menghadirinya ya, insya Allah. Pokoknya kepoin terus sosial media kita ya, baik Taman Hati ataupun Alunan Bunda untuk info-info menarik berikutnya. Baik Unda, berhubung sudah di penghujung waktu nih Unda ya, terima kasih banyak atas segala ilmu dan juga pengalaman yang sudah Unda bagikan untuk kami. Semoga menjadi ladang jariahnya Unda ya dan juga Alunan Bunda. Semoga bisa makin menebar manfaat lagi untuk banyak orang. Amin ya Allah Rabbal Alamin. amin. Baik Unda, terakhir closing statement yang akan Unda sampaikan. Silahkan Unda. Iya, intinya adalah jangan bandingkan perjalanan hidup kita dengan perjalanan orang lain. Tiap orang ada kisah hidupnya lagi, ada seperti sidik jari lah, tiap orang beda-beda ya. Maka tugas kita adalah mengenali diri kita, mengenali kelebihan dan kekurangan kita agar kita mampu untuk bisa memahami orang lain, khususnya keluarga kita dalam ruang lingkup terdekat, hingga akhirnya memahami apa yang Allah maksudkan dalam kehidupan kita melalui orang-orang di sekitar kita. Itu dulu deh mungkin ya, memahami diri untuk memahami lingkungan dan orang lain itu. Wallahu a'lam bishawab. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan teman-teman, mohon Sama-sama dimaafkan. Unda. Sukses selalu untuk Taman Hati, Sama-sama Unda, sukses selalu semakin untuk Unda berkah, dan meluas Unda. manfaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jazakillah khair Unda. Saya izin mengantarkan Iya Unda sih. kembali ke Bandung. Masya Allah, terima kasih Unda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Unda jangan kemana-mana dulu ya, kita belum foto. Oh oke siap. Iya, ya teman-teman, Masya Allah kita sudah di penghujung acara ya. Banyak sekali tentunya hikmah dan ilmu yang bisa kita ambil ya. Nah, saya selaku moderator mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf juga apabila ada salah kata ataupun sikap ya. Mohon dimaafkan lahir Sama batin. Putih, terima Jazakumullah kasih. khairan kasiron atas kehadiran teman-teman Ya, semua yang terima sudah kasih. bersedia meluangkan waktunya.
Nah, saya tutup dulu, saya akhiri dengan al-afu minkum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk kenang-kenangan kita foto dulu ya, yang bisa on cam, silakan on cam. Sudah, ada lagi? Cuma satu slide ini. Oke, sudah ya. Baik, satu, dua, tiga. Ya, sekali lagi. Satu, dua, sebentar ya. Satu, dua, tiga. Alhamdulillah. Sudah teman-teman, terima kasih banyak. Saya izin akhiri Zoom-nya ya. Selamat beraktivitas. Semoga semua selalu dalam lindungan dan berkah Allah ya. Amin. Amin ya rabbal alamin.